Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam channel ini. Semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, dipanjangkan umur, disehatkan jasmani dan rohani, senantiasa diberikan rizki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in tabi'atnya, juga sampai kepada kita semua selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah, seorang manusia tidak ada yang tahu kapan pastinya dia akan meninggal. Namun kematian pasti akan tiba datang waktunya. Hanya saja Allah lah yang mengetahui umur dan ajal seseorang. Allah juga sudah menjelaskan di dalam Al-Quran pada surat Luqman ayat 34 bahwa hanya Allah yang tahu apa yang akan terjadi hari esok dan di bumi mana seseorang manusia akan meninggal dunia. Innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghais wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya hanya Allah ilmu tentang hari kiamat, dan Dia yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada di dalam rahim, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan dikerjakannya hari esok, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah, wallahu hanya Allah yang tahu kapan waktu pastinya seseorang akan meninggal. Namun seorang manusia yang akan menjelang kematian akan ada beberapa aura terhadapnya. Sebagaimana yang ditulis oleh Syekh Abdul Basit di dalam bukunya yang berjudul Kematian di dalam Al-Quran, Perspektif Ibnu Katsir, dijelaskan beberapa aura atau tanda seseorang yang akan meninggal menurut Imam Al-Ghazali. Tanda yang pertama adalah menggigil di 100 hari sebelum kematian. Tanda ini merupakan tanda pertama yang akan diberikan Allah kepada umat yang dikehendakinya. Sebenarnya semua umat muslim akan mengalami ini, namun hanya ada beberapa yang menyadarinya. Menggigil di menjelang 100 hari sebelum kematian ini akan dirasakan pada waktu asar. Seluruh tubuh mulai dari ujung rambut hingga ke ujung kaki akan mengalami getaran seakan-akan menggigil. Namun bagi mereka yang tidak dikehendaki oleh Allah akan sama sekali tidak merasakan hal tersebut. Yang kedua, denyutan pada pusar di 40 hari menjelang kematian. Tanda ini juga akan berlangsung pada waktu asar yang terjadi pada 40 hari sebelum waktu kematian tiba. Bagian pusar seseorang muslim yang dikehendaki oleh Allah akan berdenyut atau berdetak-detak. Saat itu daun yang tertulis nama seseorang muslim akan gugur dari pohon di atas arsy Allah Subhanahu wa ta'ala.
Lalu malaikat maut mengambil daun tersebut dan mulai mengikuti sepanjang waktu. Malaikat maut juga akan memperlihatkan wajahnya sekilas jika mereka yang terpilih akan merasakan kebingungan. Tanda yang ketiga, meningkatnya selera makan di 7 hari menjelang kematian. Tanda ini biasanya diberikan pada seorang muslim yang sedang diberikan cobaan seperti mengalami sakit. Saat itu, seorang muslim yang biasanya tidak nafsu makan, maka menjelang kematiannya akan meningkat nafsu makannya. Pada 7 hari sebelumnya, malaikat maut mencabut nyawanya, akan meningkat nafsu makan yang berlebih kepada seorang muslim. Tanda yang keempat adalah denyutan di dahi jelang 3 hari sebelum kematian. Menjelang 3 hari sebelum kematian, setiap umat Islam yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan merasakan adanya denyutan pada dahi di bagian tengah. Selain itu, mata hitam seorang muslim tidak akan lagi bersinar. Untuk mereka yang sedang sakit, hidung akan perlahan menurun. Hal itu bisa dilihat dari sisi bagian samping seseorang yang sedang terbaring. Kemudian daun telinga akan layu semakin masuk ke dalam. Telapak kaki juga akan terlihat jatuh dan akan sulit untuk ditegakkan. Yang kelima, denyutan di ubun-ubun jelang 1 hari sebelum kematian. Tanda ini merupakan akhir bagi seorang umat muslim jelang kematiannya. Denyutan yang dirasakan pada bagian belakang, tepatnya di ubun-ubun ini, menjadi pertanda bahwa tidak akan bertemu asar pada hari esok. Yang keenam, tanda akhir kematian. Umat Islam akan merasakan dingin di bagian pusar, lalu akan turun ke bagian pinggang. Ketika itu, baiknya terus-menerus mengucapkan kalimat syahadat. Tanda ini menjadi sebuah akhir seorang umat Islam berada di dunia dan menunggu malaikat maut menjemput untuk kembali ke Sang Khalik. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah beberapa tanda kematian yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali terkait tanda menjelang kematian. Semoga Allah memberikan kita keberkahan hingga waktu kematian tiba, dan semoga dengan kita mengetahui tanda-tanda kita akan mengalami kematian, menjadikan kita lebih baik, lebih istiqomah, dan lebih baik dan lebih giat lagi dalam beribadah untuk mempersiapkan bekal nanti ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua, dan semoga kebaikan sahabat semua yang telah menonton video ini dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan saya ucapkan terima kasih kepada sahabat semua yang telah membantu mendukung channel ini menjadi channel yang lebih baik dan lebih bermanfaat lagi. Doakan saya, semoga saya tetap istiqomah untuk memberikan kebaikan kepada sahabat semua. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.